Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian teman-teman ya, khususnya pemula ya, yang masih bingung atau mau memutuskan kerja di perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Jadi di video kali ini saya ingin sharing-sharing aja, berbagi aja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang masih sering kadang-kadang tuh bingung memutuskan, Mas, saya itu mau rencana membawa istri, baiknya saya bawa istri apa enggak ya, kayak gitu. Mas, saya mau bawa anak, ini kondisinya seperti ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa menjadi rujukan atau pandangan buat kalian untuk memutuskan bawa istri apa enggak, seperti itu ya. Yang pertama adalah sebenarnya Mas ya, membawa istri adalah hal yang paling menyenangkan gitu loh. Karena apa? Sesusah-susahnya sampean kerja di sawit, deritanya itu ditanggung bersama kan, seperti itu. Jadi istilahnya nanti kalau lagi susah sama-sama, nanti waktu pun sudah menghasilkan pun menikmatinya pun sama-sama, seperti itu. Jadi merasakan semuanya seperti itu. Dan satu lagi, kadang-kadang kalau sampean tahu ya, orang yang paling cepat sukses di awal kerja sawit itu memang suami istri. Jadi ketika memang dua-duanya kerja ya, istri kerja, suami kerja, seperti itu. Nah, karena apa? Kan itu gajinya dua orang teman-teman. Anggaplah gaji 3 juta saja. Kalau berdua kan gaji sudah 6 juta kan gitu. Baru awal-awal kerja sudah gaji 6 juta, gaji istri bisa buat makan sehari-hari, gaji suami bisa buat tabungan kan, seperti itu. Di bulan kedua pun sudah bisa beli motor kan, kadang-kadang seperti itu. Karena memang motor ini adalah hal yang paling penting kerja di kebun sawit, seperti itu. Nah, beda sama yang lajang. Baru awal kerja dia gajinya baru cuma 3 juta. Buat makan sendiri sudah boros, belum lagi kirim ke rumah sudah berapa kan gitu. Dia udah bingung dia gitu. Bulan kedua pun sama seperti itu, dia hasilnya pun naiknya masih belum terlalu banyak, pengeluaran dia juga masih belum bisa ngerem, seperti itu. Kebutuhannya dia masih banyak. Akhirnya apa, dia akhirnya biasanya awal-awal itu kalau yang lajang-lajang tuh mulai mengalami banyak pikiran, seperti itu. Gaji belum seberapa besar, kebutuhannya banyak kan, seperti itu. Nah, ini teman-teman yang kadang-kadang malah tambah down bukannya tambah semangat, seperti itu, dengan situasi seperti itu. Tapi bukan itu juga yang mau saya ceritakan ya. Jadi kita ngomongin soal suami istri, lajang, dan pasutri. Jadi memang nggak semua PT itu nerima khusus lajang. Ada PT yang memang khusus nerimanya lajang. Ada PT-PT tertentu umumnya itu cuma nerima lajang, Mas. Jadi nggak mau lagi nerima pasutri, seperti itu. Nah, PT-PT yang khusus nerima lajang itu biasanya adalah PT-PT yang terkendala masalah mes atau tempat tinggal. Biasa kondisi mesnya itu kurang, seperti itu. Jadi yang dia butuhkan ini adalah khusus yang lajang. Karena untuk lajang satu mes itu kan rumahnya itu biasa bisa berempat sampai berlima kan, seperti itu. Beda untuk yang pasutri, satu rumah kan satu keluarga kan, seperti itu. Nah, tapi juga ada PT-PT yang khusus nerimanya pasutri, seperti itu. Ada beberapa PT dia nggak mau nerima lajang, maunya pasutri. Karena memang sistem panennya yang di khusus nerima pasutri adalah panen sistem kopel atau panennya gandeng, dia gandeng istri atau gardan istri, seperti itu. Jadi kerjanya istri nanti di situ adalah membantu suaminya untuk panen, seperti itu. Nah, yang biasanya misalnya targetnya itu panen laki-laki misalnya 100, dengan dibantu istri targetnya menjadi 150, dan dua-duanya nanti ada gajinya masing-masing, seperti itu. Nanti bisa saya jelaskan ya. Kemudian ada PT juga yang dia itu nerima, baik lajang terima, pasutri juga terima. Itu biasanya memang mereka tidak ada kendala masalah tempat tinggal, seperti itu. Nah, nanti istrinya itu kerjanya bagian apa kalau di PT yang seperti ini? Nah, itu beda-beda teman-teman, tergantung PT-nya. Tapi umumnya PT itu nanti dibagi dua dia. Ada yang PT itu untuk istri di bagian harian, ketika memang karyawannya hariannya itu kurang. Karyawan di bagian harian itu biasa kerja bagian pupuk, bagian cemis, semprot, seperti itu. Nanti kerjanya sama ibu-ibu. Ada mandornya sendiri tuh, kerja bagian perawatan, kadang tebas-tebas kecil, seperti itu. Itu bagian harian, seperti itu. Tapi ada juga yang di PT-PT yang istrinya itu dipekerjakan di bagian kutip brondolan. Nah, itu hitungannya biasanya borongan, seperti itu. Jadi nanti dia dapat berapa ember, satu embernya sekian harganya, 1 kilonya sekian harganya, seperti itu. Jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau soal gaji sih ya tergantung apa yang didapat. Kalau di bagian harian dia udah pasti dapat gaji pokok satu bulannya sesuai UMR, seperti itu, dan dikali berapa kali kehadirannya.
Itu seperti itu. Kalau sistem borong ya berapa yang dia dapat, semakin banyak yang dia dapat ya hasilnya juga semakin besar, seperti itu. Nah itu ya, jadi itu bedanya kalau panen sistem kopel. Nah kalau panen yang sistem kopel itu seperti apa mas kerjanya? Kerjanya bantu suami kegiatan panen. Kegiatan panen itu kan kita ngambil buah, kemudian naikkan buahnya itu ke arko, ngutip brondolan, biasanya seperti itu. Nah bagian itu yang kita membantu suami itu gitu loh, entah itu bagian nyusun pelepah, entah itu kutip brondolan, supaya suami itu kerjanya bisa lebih cepat gitu loh. Jadi semakin cepat suaminya kerja, hasilnya pun bisa semakin banyak, seperti itu. Nah di panen-panen sistem kopel ini biasanya 2 HK dia dapatnya. Ketika misalnya target 100 dengan gandeng istri menjadi 150, nah ketika mendapat target ya dapat 2 HK gitu, gaji suami dan gaji istri, seperti itu. Sampai situ dipahami ya. Di beda PT untuk istri kerjanya apa itu ya tergantung PT-nya mas. Di panennya memang panen sistem kopel atau panen sendiri kan, seperti itu. Nah kalau yang panen sendiri biasa istrinya di bagian borongan atau di bagian harian, seperti itu. Kalau di sistem kopel udah dipastikan istri pasti bantu panen suami, seperti itu. Itu untuk yang mau memutuskan kerja suami istri atau mau sendiri ya. Jadi dengan saya sharing-sharing seperti ini semoga sampean itu paham. Nanti ketika saya bawa istri itu nanti kerjanya di bagian apa, seperti itu. Nah kemudian nanti biasanya datang ke mes atau perkebunan itu disediakan mes. Kalau untuk pasutri biasanya disediakan satu tempat tinggal sendiri teman-teman ya. Satu mes atau satu pintu itu sendiri buat keluarga, entah bawa anak. Biasanya bawa anak maksimal 2 teman-teman. Kalau sampean ikut akad atau pemberangkatan itu maksimal cuman bawanya 2 anak gitu yang dibiayai oleh PT. Kalau lebih dari itu ya harus biaya sendiri, seperti itu. Kemudian di perkebunan sawit itu disediakan mes atau tempat tinggal teman-teman. Di situ disediakan mes, maksud saya itu di setiap perkebunan itu biasanya disediakan tempat penitipan anak. Jadi ketika istri mau bekerja dan sampean punya anak, itu anak bisa dititipkan. Nah cuman ini pesan saya ya, sampean mau bawa anak sama istri itu dipikir dulu. Jadi saya sering juga jumpai ada keluarga yang bawa anak istri yang anaknya itu kadang usianya masih 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Nah kalau pesan saya sih jangan, kalau usia memang masih terlalu kecil sekali, anak masih usia segitu dibawa merantau kerja di perkebunan. Karena apa? Nanti sampean akan terhambat sendiri dalam bekerja gitu loh. Jadi fungsinya istri di situ kan harusnya bisa tambah membantu, tapi ketika istri di tempat seperti itu malah tambah akan kesusahan, sama nanti bingung cari susu, cari pampers dan seperti itu. Nanti terkendala air bersih dan lain sebagainya, sampai akan kesulitan sendiri. Jadi ketika memang mau memutuskan membawa anak ya usahakan bawa anak yang memang usia anak yang memang sudah bisa lebih besar ya, lebih dewasa anaknya gitu loh, lebih ketika nanti dititipkan di tempat penitipan anak bukannya sampai tambah repot tapi tambah lebih mudah kan, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang memutuskan kerja di perkebunan sawit, mau bawa anak istri, monggo silakan, itu semua tergantung sampean sendiri. Bawa istri itu keunggulannya adalah ya hasilnya akan lebih besar kayak gitu, beda sama yang lajang tuh. Jadi memang orang yang paling cepat sukses kerja di kebun sawit itu memang bawa istri gitu, karena 2 gajian dia, seperti itu. Biasanya bulan kedua pun dia sudah bisa beli motor kayak gitu. Ini yang lajang-lajang ini dia butuh proses yang agak lebih panjang biasanya dia itu. Seperti itu, semoga bisa menjadi wawasan buat teman-teman semua dan bermanfaat. Terima kasih.